Tapi kenyataannya ada orang-orang yang tidak bisa berhukum dengan hukum Allah karena kondisinya tidak memungkinkan. Contoh disebutkan oleh Ibnu Taimiyah adalah Najasyi. Najasyi, Raja Najasyi adalah seorang musyrik Nasrani. Raja Najasyi seorang musyrik Nasrani. Waktu para sahabat di Mekah diintimidasi, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk berhijrah ke kerajaan Raja Najasyi di Habasyah. Maka berangkatlah para sahabat ke negeri Nasrani. Padahal itu negeri apa? Nasrani. Tetapi dia adil, kata Nabi SAW. Meskipun dia negara kafir, tetapi dia lebih ringan daripada Mekah. Mekah negara kafir tapi membunuh orang-orang para sahabat. Seandainya mereka tidak membunuh para sahabat, maka Nabi tidak menyuruh para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Kemudian hijrah pertama, hijrah kedua pergi juga ke Najasyi. Hijrah ketiga baru ke kota Madinah. Jadi hijrah 3 kali. Hijrah pertama ke Habasyah, hijrah kedua ke Habasyah, hijrah ketiga baru ke Madinah. Dan Raja Najasyi orang musyrik. Orang musyrik. Akhirnya dia didakwahi oleh Ja'far bin Abi Thalib dalam pertemuan antara Raja Najasyi dengan Ja'far bin Abi Thalib dalam Musnad Al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Maka akhirnya Ja'far bin Abi Thalib membacakan firman Allah surat Maryam sampai akhirnya Raja Najasyi menangis tatkala mendengar tentang kisah Maryam, ya, ibunya Nabi Isa, bagaimana susahnya dituduh pezina, kemudian dia melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berbicara waktu masih kecil, maka dia pun akhirnya masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia tidak bisa menjalankan syariat Islam. Sekarang dia raja, harusnya hukum negara dia rubah, tapi tidak mampu karena dia melanjutkan hukum yang sebelumnya. Sehingga dia tidak sempat sholat, sampai disebut dalam sebagian riwayat tidak bisa sholat 5 waktu. Dia tidak bisa berhaji, dia tidak bisa puasa, dia tidak bisa menjalankan syariat Islam. Untuk dia saja dia tidak mampu, apalagi merubah hukum negara, tidak mampu. Makanya waktu dia meninggal dunia, tidak ada yang sholatin. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat sholat gaib di kota Madinah. Kata Rasulullah, ada hamba yang soleh, Raja Najasyi masuk Islam. Ada hamba yang soleh meninggal, shollu ala akhikum, sholatlah kepada saudara kalian. Akhirnya para sahabat sholat gaib menyolatkan Raja Najasyi. Menjadi perhatian kita, Raja Najasyi kafir atau tidak? Tidak. Dia tidak bisa melakukan hukum Islam karena tidak mampu. Tidak mampu, tapi dia tidak kafir. Padahal dia sudah jadi puncak, jadi apa? Raja.